Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang dalil wahdaniyat atau dalil esanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita pernah membahas dalil wahdaniyat, hanya saja pembahasannya cuma ringkas. Apa dalilnya? Jika Allah itu ada dua atau Tuhan itu ada dua, maka alam semesta ini tidak akan wujud. Tapi itu tertolak. Kenapa? Karena alam semesta sudah wujud. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala terbilang. Itu singkatnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala wajib esa. Kalau Allah ada dua atau Tuhan ada dua, alam semesta tidak akan wujud. Seperti difirmankan dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di bumi dan di langit itu ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka alam semesta ini akan rusak, akan hancur. Gambarannya seperti ini. Ada dua orang ingin menyalakan lampu dan juga yang satunya lagi ingin mematikan lampu. Kemudian dipencet bersamaan. Kira-kira akan nyala nggak lampu? Apakah lampunya mati? Tidak. Yang satu ingin nyala, yang satu ingin mati. Dipencet bareng. Yang terjadi konslet. Begitu juga dengan alam semesta. Kalau ada dua Tuhan, ini akan hancur alam semesta. Yang akan kita bahas ini adalah dalil wahdaniyat di dalam zat dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika Tuhan ada dua di dalam zat dan juga sifat, yang terjadi kerjasama atau berselisih. Sebagaimana perusahaan itu kalau sama-sama kuat, maka mereka akan saling kerjasama atau saingan. Kalau Tuhan itu ada dua, berarti kekuatannya sama, kan sama-sama Tuhan. Kehebatannya juga sama, kekuasaannya juga sama. Maka untuk itu pasti mereka akan saling kerjasama atau bermusuhan. Maka kemungkinannya ada 6. Jika saling bekerja sama antara dua Tuhan tadi, kemungkinannya 3. Dan jika kedua Tuhan tadi saling berselisih atau bermusuhan, itu pun kemungkinannya ada 3. Jadi seluruhnya kemungkinannya ada 6. Ini dalil qiyas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika saling kerjasama, jika berbarengan, maka tidak akan mewujudkan satu benda. Alam ini ada berapa? 1. Selain alam apa? Allah. Allah, alam. Akhirat, alam. Alam akhirat namanya. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai ke arsy, itu semuanya alam. Selain Allah itu namanya alam. Jika Tuhan bekerja sama, berbarengan membuatnya, maka tidak akan mungkin ada satu alam. Maka alam akan jadi ada 2. Gambarannya ada 2 ayam ingin menghasilkan 1 telur. Mungkin nggak? Kan nggak akan mungkin 2 ayam menghasilkan 1 telur. Yang terjadi, ayam ini mengeluarkan telur, ayam ini pun mengeluarkan telur. Ustaz, saya punya 2 ayam,
Tapi yang bertelur satu, ya berarti yang satu tidak bertelur. Maksudnya keduanya ini bekerja bareng, harus menghasilkan satu telur di antara dua ayam ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau ada dua ingin menghasilkan alam yang satu, ini tidak bisa. Harus ada dua alam. Yang pertama, nggak mungkin jika Tuhan bekerja sama dan kerjanya berbarengan. Paham ya? Kemudian yang kedua, jika gantian, kerjanya gantian, ini akan menghasilkan yang sudah hasil. Gambarannya ada dua orang, yang satu menyalakan lampu, yang satunya lagi ingin menyalakan lampu yang sama. Apa kerjanya orang yang kedua? Nggak ada kerja. Ini menunjukkan Tuhan lemah. Tuhan yang satu sudah menghasilkan alam, yang satu mau menghasilkan alam juga, tapi alam sudah ada. Berarti Tuhan yang kedua lemah, didahului oleh Tuhan yang pertama. Akan menghasilkan yang sudah hasil. Seakan-akan Tuhan yang kedua ini nganggur, nggak ada kerjaan, sudah dibikin oleh Tuhan yang pertama. Nggak mungkin, karena Tuhan harus kuat, harus sempurna, nggak boleh lemah. Mafhum ikhwan? Kemudian yang ketiga, jika Tuhan saling bekerja sama, ada dua Tuhannya saling bekerja sama, dan kerjanya ini bagi tugas. Tuhan yang pertama menciptakan gunung sebelahnya, yang satunya lagi sebelahnya. Atau Tuhan yang pertama menciptakan gunung, Tuhan yang lainnya menciptakan langit. Yang satunya menciptakan bumi, yang satunya menciptakan lautan. Kalau begitu, tugasnya separuh-separuh, berarti Tuhan lemah. Tuhan gak mampu menciptakan alam semesta sendirian, gak mampu menciptakan bumi. Yang menciptakan bumi Tuhan yang lain, Tuhan yang ini hanya mampu menciptakan langit, berarti lemah. Ada Tuhan bumi, Tuhan langit, Tuhan air, Tuhan api, Tuhan gunung. Ini menandakan Tuhan lemah. Kenapa? Seakan-akan Tuhan tidak bisa melakukan segalanya sendirian, butuh kepada Tuhan yang lain. Itu mustahil. Kalau begitu namanya bukan Tuhan, hantu itu namanya. Tuhan, Allah ini wajib sempurna, tidak boleh lemah. Jadi nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan laut, Tuhan gunung, dan lain sebagainya. Untuk itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Kemudian dalil wahdaniyat dalam zat dan sifat. Jika kedua Tuhan ini saling berselisih, saling bermusuhan, maka kemungkinannya ada tiga. Yang pertama, akan kumpul dua hal yang berlawanan. Gambarannya seperti ini. Ada bis dikendarai oleh dua orang. Supirnya ada dua. Supir yang satu ingin ke kanan, supir yang satu ingin ke kiri. Keduanya melakukan. Nanti akan terjadi ada bis yang ke kanan dan ke kiri berbarengan. Mustahil. Tuhan yang satu ingin menggerakkan Mas Jo, Tuhan yang satu ingin mendiamkan Mas Jo. Nantinya akan terjadi Mas Jo yang diam dan gerak. Mustahil. Ada sesuatu yang berlawanan. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika Tuhan berselisih atau bermusuhan, yaitu keduanya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Gambarnya sama, dua supir tadi. Yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri.
Jadinya kemana? Gak ke kanan, gak ke kiri. Akhirnya lurus. Keinginannya tidak tercapai dua-duanya, baik ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan yang satu ingin menggerakkan Pak RW, Tuhan yang satu ingin mendiamkan Pak RW. Akhirnya Pak RW nggak diam, nggak gerak, tambah bingung. Kedua Tuhan ini, kedua-duanya tidak terlaksana keinginannya. Ini mustahil. Kemudian yang ketiga, jika Tuhan berselisih, yang terjadi adalah terjadinya hanya salah satunya saja. Gambarnya sama, kayak di dalam bis tadi. Yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri. Terjadinya ke kanan beloknya. Berarti orang yang ingin ke kiri ini lemah. Sedangkan Tuhan itu harus kuat. Gak boleh lemah. Tuhan yang satu dikalahkan oleh Tuhan yang lainnya, gak boleh. Itu namanya bukan Tuhan. Yang satu ingin mendiamkan Rio, yang satunya lagi ingin menggerakkan Rio. Tapi yang terjadi Rio gerak. Berarti Tuhan yang menginginkan Rio diam, ini lemah Tuhannya. Maka gak mungkin ada dua Tuhan saling bermusuhan. Ada sebagian orang yang mengatakan, jika Tuhan-Tuhan ini bermusuhan memang gak mungkin. Tapi kalau kerjasama mungkin. Tidak sama keduanya. Tuhan itu mau bermusuhan salah. Ketika bekerja sama pun salah. Itu kemungkinan yang ini. Jadi mutlak Allah itu wajib esa, wajib satu. Gak mungkin ada dua, apalagi lebih. Dan esanya Allah berbeda dengan esanya makhluk, seperti keterangan sebelumnya. Silahkan dibuka lagi ya. Lalu, apa dalil wahdaniyat Allah dalam af'al atau perbuatan? Kita akan bahas dalam video selanjutnya.